Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat ya. Oh iya, saya mau ngasih tahu buat teman-teman yang live stream. Kalau Anda live stream terus lihat di bagian atas itu ada tanda kilat. Itu tanda kilatnya biasanya masih ada silangnya. Nah, kalau misalnya Anda tekan tanda kilat itu, ya itu silangnya hilang dan kita akan lebih terang gitu. Saya juga baru ngerti, saya coba-coba loh. Ini kok kalau tanda silangnya tanda kilat ya, blitz, tanda kilat itu kalau saya tekan lalu silangnya hilang, maka dia lebih terang gitu. Nah, buat orang-orang yang gelap gulita kayak saya ini kan butuh ya kayak gitu. Kalau kan nanti saya harus pakai lampu seperti ini dan itu pencahayaan kurang bagus. Nah, kita akan bedah buku dan ini kita sudah masuk ke kebiasaan ketiga dari manusia yang sangat efektif. Kebiasaan pertama itu adalah proaktif. Kebiasaan kedua adalah mulai dengan akhir dalam pikiran. Dan kebiasaan ketiga adalah dahulukan yang utama. Bahkan kebiasaan ketiga ini, dahulukan yang utama, itu ada buku khususnya yang menjadi buku kedua setelah Stephen Covey mengarang 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Judulnya dahulukan yang utama atau first thing first. Jadi bahkan untuk kebiasaan ketiga ini, yaitu dahulukan yang utama, itu sampai saya sampai Stephen Covey itu membuat buku khususnya karena ini sangat penting. Dan inilah 3 kebiasaan yang akan membuat kita punya kemenangan pribadi sebelum kita melangkah nanti menjadi kemenangan publik. Ya, jadi seperti ini ya bagannya, mungkin agak kebalik. Nah, ini adalah 3 kebiasaan ya, 3 kebiasaan kemenangan pribadi. Ya, ini adalah 3 kebiasaan kemenangan pribadi. Sorry kalau kebalik. Kebiasaan 1 adalah proaktif. Kebiasaan 2 adalah mulai dengan akhir dalam pikiran. Dan kita masuk ke kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Lalu dari sinilah kita akan punya fondasi untuk masuk ke 3 kebiasaan yang lain, kemenangan publik. Ya, kita bisa menang di luar gitu. Ya. Nanti. Artinya kemenangan itu harus dari dalam dulu. Banyak orang-orang yang punya kemenangan, kesuksesan, tapi sebenarnya dia dalam dirinya itu belum menang, teman-teman. Maksudnya memang dia punya prestasi, dia jadi peraih reward, dia naik peringkat yang lebih tinggi di TNC-nya, tetapi dalam dirinya itu belum menang karena dia belum punya jiwa yang proaktif. Dia bukan orang yang bisa memilih respon atas kondisi yang sedang dia alami. Kalau suami melarang, dia langsung piung gitu ya. Ketika pulang ke Indonesia, yang tadinya sudah semangat untuk conference, begitu suami melarang, begitu keluarga melarang, begitu tetangga komplain, piung gitu ya, langsung loyo. Artinya dia belum punya jiwa yang proaktif. Dia belum bisa memilih responnya dia. Ada keinginan tapi kalah sama lingkungan. Dia juga belum punya kebiasaan untuk memulai akhir dalam pikirannya dia. Jadi impian dia atau visi dia tuh cuman sebatas sampai ribet doang. Ribetnya cuman sampai ke mobil misalnya, dapat mobil udah selesai. Pokoknya aku jalankan sih supaya dapat mobil. Karena dengan mobil ini aku punya harga diri, aku jadi bukti perantau sukses. Setelah dia dapat mobil, sudah selesai, tiung gitu ya. Tidak lagi menjalankan usaha ini dan tidak pernah berpikir bahwa downline-nya juga kepengen bisa dapat mobil kayak dia. Dia hanya berpikir masih ke arah egoismenya dia sendiri. Aku kepengen punya bonus 20 juta dari TNC ini, tapi ya udah visinya cuma sampai segitu. Begitu dia punya uang 20 juta, dia bisa nabung dan mengumrahkan orang tuanya, udah selesai. Setelah itu dia kembali mau delosor lagi, mau susah lagi, bodo amat. Yang penting orang sudah melihat dia sudah mengumrahkan orang tua. Bahkan tidak pernah berpikir bahwa dolen-dolennya kan juga pengen, harusnya dia tetap membantu mereka. Nah, karena apa?
Ini terjadi juga karena dia tidak pernah memulai dengan akhir dalam pikiran. Dia melangkah itu ya cuma segitu aja, akhirnya itu cuma di situ. Seharusnya bukankah dia akan menjadi manusia yang bukan cuma sukses tapi juga amanah ya? Kalau dia itu juga berpikir donanya juga harus seperti itu juga. Nah, lalu kita akan masuk ke dahulukan yang utama. Ya, nih, ini penting banget dahulukan yang utama. Karena kita melakukan banyak hal, tapi kita nggak pernah tahu nih yang utama yang mana. First thing first, dahulukan yang utama. Nah, sebelum saya ngebaca ini, saya mau cerita dulu sama teman-teman tentang kakek dan nenek saya. Jadi malah saya akan ajak teman-teman untuk belajar dari kakek dan nenek saya, baik dari ibu maupun dari bapak saya. Kakek dan nenek saya dari ibu itu di Blitar, asli orang Blitar, desa. Mereka petani, nggak sekolah. Kakek dan nenek dari bapak itu dari Jogja, asli Jogja, di daerah Jalan Wonosari, desa, nggak sekolah juga. Kebetulan mereka semuanya sama-sama petani. Tapi anehnya, aneh sekali dan sampai hari ini itu membuat saya bertanya-tanya gitu. Bahkan ibu saya pun yang jadi anak mereka juga bertanya-tanya gitu. Kok bisa ya? Mereka itu orang desa, mereka itu nggak sekolah, tetapi kok mereka punya pikiran anaknya harus sekolah semuanya sampai kuliah. Aneh kan? Banyak sekali kita punya pikiran seperti ini. Ayah saya, nggak usah ngomong kakek nenek ya, baru ngomong ayah saya. Banyak dari kita yang ngomong kayak gini, ayah saya itu orang desa, saya anak petani, bapak ibu saya petani. Ya mereka tidak berpikir anaknya untuk sekolah tinggi. Namanya aja orang desa. Sering nggak kayak gitu? Kita selalu ngomong, ya namanya aja ya teman-teman, ya namanya aja orang desa. Nah, sering kan ngomong kayak gitu? Nanti dulu. Secara fakta, kakek nenek saya, bahkan bukan bapak ibu saya ya, kakek nenek saya itu orang desa. Desane Blusuk. Di Blitarnya itu aja untuk kakek nenek saya dari ibu itu di daerah yang namanya Bulu. Itu masih sekitar setengah jam lebih dari Blitar kotanya. Ya itu daerah Nglegok gitu, Bulu Nglegok. Jadi Blusuk banget. Saya kesana itu aja nggak ada aspal, nggak ada, masuk ke situ jalan tanah gitu ya, sawah tok di sini. Begitu pula dengan kakek nenek saya dari bapak. Ya sekarang memang mereka lebih maju, tempatnya maju, tapi itu jauh sekali dari Jogja, pusat Jogja yang di sini nih, pusat Jogja. Itu jarak mereka rumah desanya kakek nenek saya dari bapak itu 13 kilo gitu. Jauh. Dan dulu itu desa sekali. Saya masih ingat bagaimana dulu waktu masa kecil saya, setiap malam minggu, setiap hari Sabtu kan diajak bapak nginep. Setiap hari Sabtu sama bapak pasti diajak nginep ke Desa Payak, Piungan namanya ya. Pasti diajak nginep dan ya pagi hari lihat sawah, jalan-jalan tuh hari Minggu pagi itu pasti jalan-jalan. Bener-bener desa. Saya melihat desa dan desa. Anehnya juga, ini kakek nenek dari bapak itu juga punya prinsip anaknya harus sekolah sampai kuliah. Jadi dalam benak saya, dalam pemahaman saya, begitu pula pemahaman kakak adik saya, begitu pula pemahaman seluruh sepupu saya, karena dari bapak 13 bersaudara, dari ibu 3 bersaudara. Anak-anak mereka adalah sepupu saya. Kami semuanya punya cara berpikir orang harus sekolah sampai kuliah. Tidak sebersit pun
dalam pikiran kami, ya kita nggak sekolah karena orang tua kita orang desa. Bahkan bapak ibu saya pun yang benar-benar langsung anak mereka gitu ya, yang sejak kecil sampai tua orang desa, ya tidak pernah berpikir juga bahwa mereka tidak sekolah karena mereka orang desa. Namun ketika bertemu dengan teman-teman para perantau, setiap kali saat follow up, sharing dan sebagainya, kenapa harus ditambah tambahan seperti ini? Bapak ibu saya orang desa, saya orang desa, ya, dan kami tidak sekolah tinggi, cuma sampai SD, cuma sampai SMP, cuma sampai SD, cuma sampai SMP. Terus kenapa harus dikasih tambahan ini? Ya namanya saja orang desa. Saya baru nyadar, kenapa harus dikasih tambahan itu? Namanya saja orang desa. Ini kalau kakek nenek dari ibu dan kakek nenek dari bapak ikut acara follow up, dengerin Anda ngomong gitu, komplain mereka. Beneran komplain. Mereka akan bilang, Mbak Siti, Mbak Yanti, Mbak Umi, Mbak Sopo yang ngomong, saya itu Mbak Wijaya, saya orang desa, itu bapak ibu Wijaya kui, kita sekolahin sampai kuliah, padahal kami nggak sekolah, padahal kakek nenek saya nggak sekolah, nggak pernah sekolah, SD aja enggak. Tapi mereka kok punya prinsip anak-anaknya harus sekolah sampai kuliah. Jadi ini bukan masalah orang desa, guys. Terus saya tanya sama ibu saya, terus dari mana si Mbah Putri, si Mbah Kakung kok punya pikiran itu? Anakku harus sekolah sampai kuliah. Kan mereka orang desa, mereka anak petani, dan mereka juga nggak sekolah. Dari mana? Ibu saya bingung. Ibu saya nggak bisa jawab. Ibu, orang ngerti ya ibu. Kok iso? Padahal tetangga kanan kiri ya nggak ada yang anaknya sekolah kuliah tuh, nggak kepikir. Kalau cewek SD selesai kawin, kalau cowok SD selesai merantau, itu di desa kita itu. Aduh, gila ya. Saya pengen mengajak teman-teman belajar bukan dari saya, bukan dari bapak ibu saya. Saya pengen teman-teman belajar itu dari kakek nenek, dari kakek nenek saya yang baik dari bapak maupun dari ibu. Mereka orang desa, mereka tidak sekolah, desone blusuk, orang miskin, petani, tahu sendiri, nggak pernah tahu hiburan apa-apa, TV pun nggak punya, lingkungan mereka juga sama. Tapi yang saya tahu, mereka punya prinsip, anak saya harus sekolah sampai kuliah. Jadi jangan pernah lagi ya teman-teman, buat Anda yang nonton, jangan pernah lagi pada saat Anda misalnya sharing live stream atau sharing di follow up, jangan pernah lagi dikasih tambahan atas hal yang Anda anggap kurang, lalu dikasih tambahan, ya namanya saja orang desa. Nanti dulu, jangan lagi ngomong gitu, karena Anda akan dikomplain sama almarhum kakek nenek saya. Gitu. Sama seperti beberapa dari Anda itu kalau ngomongin kondisi kesehatan orang tua Anda, terus ketika kondisi orang tua sakit-sakitan, bahkan ada yang mungkin sampai mau meninggal dunia gitu ya, lalu kenapa harus dikasih tambahan? Ya namanya juga orang sudah tua. Ibu saya umur 80 tahun. Saya yakin umurnya masih berselang 20 tahun dari orang tua Anda. Saya yakin orang tua Anda itu umurnya 10 tahun atau 20 tahun lebih muda dari ibu saya. Itu loh, ibu tuh loh, di usia 80 tahun. Kemarin 21 April ulang tahunnya ke yang 20 ulang tahun yang ke-80 tahun. Ibu saya itu masih sama saya bersihin kamar homestay, ngepel, ngosek WC gitu, mondar-mandir, ganti spray kamar-kamar homestay, naik turun tangga, 80 tahun. Jadi kalau ibu saya
juga mendengar waktu kita follow up misalnya, atau dengar ada live stream lalu ada ngomongin tentang kesehatan orang tua Anda dan sakit-sakitan, lalu ada tambahin ya namanya juga orang tua. Oh, komplain, ibu komplain. Emang usianya orang tuamu berapa, Mbak? Ya sekitar 60 tahun, 70 tahun. Nah, ibu saya bilang, saya 80 tahun. Masih mondar-mandir. Gitu. Masih di usia 79 tahun aja ke Jepang. Jalan-jalan. Gitu. Di usia 79 tahun saja ini Holy Land, tur Holy Land. Palestina, Jordania, Mesir, Israel. Mana lagi ya? Sungai Nil, Mesir. Terus ke Palestina, Israel. Jalan-jalan. Jadi ternyata kalau ibu saya yang ngejaga pakai produk TNC. Ibu saya kan pemakai produk TNC sudah seumuran bisnis TNC saya, 19 tahun tiap bulan. Efeknya seperti itu. Tapi yang paling tanda tanya besar, kenapa kok kakek nenek dari ibu dan kakek nenek dari bapak, kenapa kok bisa orang desa lingkungannya nggak sekolah, mereka juga tidak sekolah, kok bisa punya pemikiran anak-anaknya harus kuliah? Sehingga apa? Ya betul, 13 teman-teman. Dari bapak saya 13 bersaudara. Semua kuliah. Semua. Dari mana biayanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau mau dipikir pakai akal nalar, nggak mungkin bisa. Wong petani ya. Nggak tahu. Begitu pula dengan ibu saya yang 3 bersaudara. Semua sarjana. Dari mana biayanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Orang itu kalau sudah punya impian, orang itu kalau sudah menetapkan standar, ada saja gitu Tuhan ngasih cara. Ada aja. Gitu. Nggak usah mikirin bagaimana Tuhan bekerja. Pikirin saja apa standar Anda. Biarkan Tuhan nanti yang membuka jalan, Anda lakukan saja. Gitu. Banyak dari om tante saya, adik-adiknya bapak itu dapatnya dari beasiswa. Gitu. Banyak. Bapak saya juga dari beasiswa. Karena kalau dibiayai sama orang tua ya dari mana? Petani. Ya. Nah, pokoknya itu maksud saya adalah ayo kita belajar dari kakek nenek saya. Bukan dari bapak ibu saya, kakek nenek dulu. Karena ternyata keputusan mereka, pola pikir mereka itu menyelamatkan seluruh generasi anak cucu. Akhirnya ibu saya dan adik-adiknya, ibu saya paling tua, ibu saya dan adik-adiknya akhirnya apa? Ya wawasannya luas toh, sehingga mereka dalam membesarkan anaknya, yaitu kami, ya dengan wawasan yang lebih luas. Gitu. Saya tidak bilang bahwa kalau anak kuliah itu pasti harus sukses, itu enggak. Paling tidak wawasan luas nggak cepet gitu loh. Paling tidak nggak ada pikiran kepepet duit, TKW, nggak ada lah pikiran kayak gitu. Martabat harga diri itu nomor 1. Baru kemudian cari pekerjaannya. Jadi kalau orang nggak punya wawasan, itu pasti nomor 1 cari pekerjaannya, nggak usah mikirin martabat harga diri. Cari pekerjaan dulu. Kalau orang yang berwawasan tuh berbeda, kebalik teman-teman. Kalau orang yang punya wawasan karena pendidikannya tinggi, maka dia itu nomor 1 martabat harga diri. Baru carilah pekerjaan yang sumbernya punya martabat dan harga diri. Ya, dan itu menyelamatkan seluruh generasi anak cucu, cicit dari kakek ya. Bapak ibu saya anaknya, saya adalah cucunya, anak saya cicitnya, terselamatkan. Ininya cara berpikir. Mari kita mulai merubah dari kita. Seandainya kita masih tanda kutip korban dari orang tua atau dari kakek nenek, karena orang tua kita juga mewarisi pola pikir kakek nenek, orang tua mereka alias kakek nenek kita. Mari kalau itu memang kita rasa tidak benar, alias ya pendidikan nggak penting gitu ya.
nganggep bahwa pendidikan nggak penting, sekolah itu cuma buat tahu baca tulis aja, terus kalau cewek kawin, kalau cowok terus cari kerja. Stop di kita saja. Stop pemikiran itu di kita saja, dan kita mulai perbaiki. Kita mulai perbaiki bahwa pendidikan itu penting. Faktanya apa? Faktanya wawasan anak-anak kita jadi luas kalau dia kuliah. Nah, wawasan yang luas itu pasti kalau cari kerjaan, nomor satu cari yang punya martabat harga diri dulu, baru apa pekerjaannya. Tapi kalau wawasan nggak luas, ya itu tadi, yang penting oleh duitnya dulu, martabat harga diri nomor sekian. Nah, itu ngefek kemana-mana loh teman-teman. Itu ngefek ke anak-anak kita nanti. Kalau kita bekerja di sebuah pekerjaan yang dirasa dalam pandangan masyarakat tidak bermartabat, mau gedenya kayak apapun penghasilannya, anak-anak kita nggak bangga, bahkan malu. Saya tanya sama Alanisa, Mbak Alanisa juga begitu. Dia ngerasain dulu, seandainya dia waktu masih ngajar sebagai guru, seandainya ibunya waktu itu masih merantau, karena waktu Alanisa mengajar, ibunya itu barusan pulang merantau dari Saudi kalau nggak salah ya, saya lupa. Oh ya, Timur Tengah deh. Tapi saya tanya, seandainya pas kamu ngajar itu ibumu masih merantau di Timur Tengah, kira-kira gimana? Kamu kalau ditanya sama teman-temanmu guru, ibumu kerja apa? Kamu ngaku enggak? Kenapa? Kan halal, kan ada duitnya. Ya malu, kan capnya orang itu lah, itu kan capnya orang itu. Pada saat sebelum merantau, Mbak Nur Cahyati, Taiwan, waktu dia belum berangkat ke Taiwan, dia masih bekerja di Kalimantan ya, nggak salah Samarinda ya, Nur Cahyati ya. Dia bekerja pertama kali di Kalimantan itu di masas, terapi masas itu, yang titik-titik akupuntur yang ada di kaki tapi dalam bentuk masas. Itu pekerjaan yang halal, masas, pijet refleksi ya, halal ya. Tapi waktu itu, Balikpapan, oke, Balikpapan ya, Kalimantan Timur juga. Nah, tetapi saya tanya waktu itu, seandainya keluargamu tanya, atau seandainya kamu ngomong apa pekerjaanmu sama temenmu atau sama keluargamu, kira-kira kalau kamu ditanya, kamu ngaku nggak kalau keluargamu nggak tahu bahwa kamu kerja di Balikpapan itu adalah kerja masas, pijet refleksi. Walaupun mau ditambah-tambahin refleksi, kata utamanya pijat, refleksi hanya kata tambahan. Kamu akan tuh sampai nulisnya aja refleksi, nggak mau ngomong pijetnya, tulisannya refleksi, nggak mau ngomong pijetnya, padahal pijat, tertulisnya tuh pijat refleksi. Nah, mau ngaku nggak, mau ngomong nggak kerjamu pijat atau kerjamu refleksi? Mbak Nur Cahyati juga bilang enggak Pak. Kenapa? Ya pandangan orang itu kan capnya kan, padahal kan saya enggak kayak gitu, bener-bener refleksi gitu ya. Nah kan, jadi itulah sebabnya, lagi-lagi saya mau bilang bahwa Anda juga cuma korban kok. Anda cuma korban dari cara berpikir orang tua yang tidak berwawasan. Tidak salah, karena orang tua kita juga korban dari orang tuanya, kakek nenek yang tidak berwawasan. Kalau tidak berwawasan, maka ketika mencari pekerjaan, selalu yang dicari itu uangnya dulu, bukan pekerjaan itu bermartabat atau tidak. Tapi kalau berwawasan, pasti yang dicari itu yang bermartabat dulu, baru penghasilan. Karena orang yang berwawasan ngerti, orang yang berwawasan tuh ngerti banget. Pada saat aku nanti bekerja, pasti aku akan ditanya sama keluargaku, kamu kerja apa? Keluargaku gak tanya berapa gajiku. Aku bisa hidup dengan gaji yang tinggi, tetapi harga diriku akan hidup lewat pandangan orang atas pekerjaanku. Nah sekarang tinggal kuat-kuatan mana nih? Kuat-kuatan kita akan dengan harga diri atau dengan uang gaji?
Kalau saya jelas harga diri kok. Nah, ketika saya bekerja sebagai guru SD, ya saya secara harga diri terselamatkan. Kayak Mbak Ananisa, waktu dia bekerja sebagai guru, harga dirinya terselamatkan. Paling tidak pernah takut ketika ditanya, kamu kerja apa? Saya ngajar. Walaupun secara kehidupan pribadi, Mbak Ananisa gaji cuman sabaraha 900, aku gajiku cuma 1,5 juta di Jakarta. Itu kalau di tempatnya Ananisa itu saya kayak gajinya lebih kecil itu. Nah, akhirnya kita berjuang mencari cara agar kita bisa punya penghasilan yang besar, tapi harga dirinya udah kepegang dulu nih. Ya, harga diri udah kepegang, udah dikunci. Apapun pekerjaanmu, kamu harus cari yang harga diri dulu di sini. Berbeda dengan mungkin teman-teman yang tanpa Anda sadar Anda jadi korban orang tua, dan orang tua Anda juga hanya tanda kutip korban dari orang tuanya yang tidak berwawasan, yang menganggap pendidikan gak penting sehingga gak sampai kuliah. Sehingga orang dengan cara berpikir seperti itu tuh yang penting uangnya, bukan pekerjaan itu bermartabat atau tidak. Sehingga ganti-ganti pekerjaan pun ya ujung-ujungnya cuma ganti-ganti majikan yang uangnya lebih banyak, ganti negara yang uangnya lebih banyak, tapi tidak yang cari yang lebih bermartabat, tidak, yang dicari yang lebih banyak uangnya. Hal ini seharusnya membuat Anda paham kenapa setelah guru SD saya milih TNC. Orang yang sudah memegang martabat harga diri tidak akan pernah mau lagi mencari pekerjaan yang lain, usaha yang lain yang tidak ada martabat harga dirinya. Itu dulu yang dipegang. Terus habis itu baru ngomong masalah uangnya harus lebih besar. Kalau begitu kesimpulan Anda, menurut Anda TNC ini bermartabat tidak? Bisnis TNC ini meskipun uangnya masih mulai dari nol, bermartabat tidak? Harusnya Anda bisa mikir. Karena orang yang sudah bekerja di pekerjaan yang bermartabat, walaupun tidak ada uangnya, tapi kalau dia pindah-pindah pekerjaan atau punya usaha apapun, pasti nomor satu yang dipilih adalah yang bermartabat dulu. Itu pondasi utamanya. Itulah sebabnya saya bersyukur sekali teman-teman para TKW jalankan TNC. Karena ini adalah usaha yang mungkin untuk pertama kali dalam hidup Anda bisa dipandang bermartabat. Anda juga merasa bermartabat. Gitu. Betul. Bersyukur saya. Tetapi yang harus Anda rubah adalah jangan mikir uang dulu. Karena pikiran tentang uang dulu adalah pikiran orang yang tidak punya wawasan. Karena orang yang tidak punya wawasan selalu dari semua pekerjaan bisnis apapun, nomor satu uangnya berapa, urusan martabat dan harga diri nomor 112. Gak usah dibikin, nomor satu uangnya berapa. Sehingga ketika jalankan bisnis apapun, entah warung, entah TNC, dianggap ini nggak ada hasilnya. Kenapa? Dari nol kok. Walaupun bermartabat. Karena dia sudah pondasi pikirannya, bukan martabat harga diri dulu, duit dulu. Dia lebih memilih, dia lebih senang kerjaan delosor jadi keset orang lain. Pindah dari keset Malaysia, pindah ke keset Taiwan, pindah ke keset UAE, pindah ke keset Inggris. Gak apa-apa. Karena martabat dan harga diri itu tidak ada dalam kamusnya. Dalam kamusnya nomor satu adalah berapa uangnya. Dan yang penting halal. Meskipun nggak punya martabat. Nah, ini tidak menyelamatkan generasi, teman-teman. Ini tidak menyelamatkan harga diri keluarga, teman-teman. Anak-anak kita bisa malu sama kita. Anak-anak kita bisa malu mengakui pekerjaan kita.
anak-anak kita itu bisa minder hidupnya. Dan ketika mereka sudah tumbuh dewasa, lalu mereka kenal sama lawan jenis, mulai pacaran, ditanya pun malu. Ketika mereka nanti ketemu sama orang tua pacarnya dan orang tua pacarnya nanya, orang tuamu kerja apa? Anak kita juga malu. Bahkan kata Bu Irvi, ada sebuah berita kisah nyata ini. Bu Irvi pernah ngebacain tuh di koran ya. Di Bali ada anak yang sampai bunuh diri gara-gara malu. Bapaknya itu tukang sampah. Loh, tukang sampah kalau penghasilannya bisa sampai 5 juta gimana coba? Tukang sampah yang ngambilin sampah di kompleks saya aja itu bisa sampai bangun rumah tingkat deh. Anaknya semua kuliah ya. Gitu. Duitnya banyak, tetapi ini harga diri anak, teman-teman. Nah, bagaimana? Saya hanya membayangkan saja. Anak ini misalnya sekalipun orang tuanya tidak merantau, tapi bekerja sebagai kayak contohnya itu ya tukang sampah. Ini sampai bunuh diri loh yang di Bali itu. Anak tukang sampah ini bunuh diri loh. Alasannya malu. Bapak ibunya tukang sampah. Tapi itu jadi sudah sekalipun bisa memberikan kasih sayang karena punya waktu ketemu sama anaknya. Sekalipun bisa ngasih pendidikan karena punya uang, tapi anak ini tumbuh tanpa harga diri, gitu, malu. Apalagi perantau, waduh, double tuh. Udah gak pernah kumpul, gak ngerasain kasih sayang, udah gitu, anak ini malu dengan pekerjaan orang tuanya, minder, wes tumbuk-tumbuk tuh. Nah sehingga jadi gini loh. Anda kepengen nyekolahin anak sampai tinggi, Anda kepengen bekerja sebagai perantau untuk anak biar kuliah. Tetapi masalahnya adalah ketika orang sudah kuliah dia punya wawasan. Nah, orang yang sudah punya wawasan kalau cari pekerjaan yang dicari harga diri dulu. Pekerjaan itu punya martabat dulu, baru ngomongin duit. Duitnya sedikit dulu gak apa-apa. Yang penting pekerjaan itu membuatnya berharga. Kamu kerja apa? Aku kerja di kantor itu. Kamu kerja, bahkan cuman itu loh, bellboy gitu, cuman bellboy bikinin kopi karyawan. Itu bermartabat karena dia waktu ditanya kamu kerja di mana, dia nggak ngomong saya bellboy tukang bikin kopi. Dia akan jawab, oh aku kerja di itu BCA. Ngomongnya di BCA, padahal cuma bikin kopi. Ya. Tetapi bermartabat. Orang bisa hidup dengan martabat. Dan orang yang hidup dengan martabat lewat pekerjaan yang bermartabat, dia bisa meniti karir dengan lebih baik. Dia bisa bertahan hidup karena dia bisa punya kebanggaan di mata masyarakat. Lah kan gawat, seorang TKW tetap jadi TKW agar gajinya gede, agar dia bisa nyekolahin anaknya sampai kuliah. Anaknya kuliah, wawasannya jadi luas. Wawasannya luas, lalu jadi bisa ngerti pekerjaan yang bermartabat. Dan di saat itulah anak ini tambah malu karena wawasannya itu, karena kuliahnya dia, karena wawasan dia tambah malu sama pekerjaan orang tuanya. Dia jadi takut untuk ketemu lawan jenis. Kenapa? Karena kalau ketemu lawan jenis pacaran, nanti aku ditanya orang tuaku kerja apa. Apalagi diajak ketemu sama orang tuanya nanya, bapak ibumu kerja apa? Makin malu. Tahu gini aku nggak usah kuliah, tahu gini bodoh aja. Kan nggak tahu malu. Repot kan? Nah, artinya apa? Alhamdulillah banget ya ada TNC. Artinya alhamdulillah banget ada TNC. Akhirnya kita bisa punya sebuah pekerjaan yang nomor satu, melindungi martabat dulu. Kamu ngejalanin apa sih kok tiap hari ini lihat live stream, tiap hari ngoceh di HP itu ngapain sih? Oh, aku kan punya usaha sekarang, TNC. Waduh, baru ngomong gitu aja kita rasanya sudah berbeda dengan TKW yang lain. TKW yang lain pondasi dirinya adalah gaji tanpa martabat. Tetapi ketika kita jalankan TNC, hidup kita mungkin masih pakai gaji, tapi pondasi kita sudah harga diri. Dengan kita mengatakan, aku punya usaha, punya bisnis sendiri, TNC,
hidup itu. Orang juga lihatnya lebih respect. Oke, semoga topik kita pagi hari ini nyambung sama target kita. Nyambung sama target ini di minggu kedua, sekarang tanggal 9, artinya kita masih di minggu kedua, dan artinya akhir dari minggu kedua adalah tanggal 11, diperpanjang tanggal 12 siang, jam 12 siang Indonesia. Ya, tutup buku minggu kedua tanggal 12 itu udah final, itu udah perpanjangan jam 12 siang Indonesia. Kita harus selamatkan bonus perkembangan. Karena bonus perkembangan akan membuat kita bisa lanjut jadi royal di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, khusus untuk di bulan Juni ini sangat spesial karena ketika kita menyelamatkan bonus perkembangan, bukan cuman kita dapat bonus minggu kedua, tapi kita juga bisa lanjut ke royal dan semua omset kita masuk hitungan reward voucher free trip, jalan-jalan gratis, semua omset kita ya hasil di minggu kedua ini. Kalau Anda dapat bonus perkembangan, berarti kan Anda punya omset perkembangan. Nah, itu semua dihitung dalam akumulasi omset free trip voucher pertama di voucher pertama di bulan ini. Jadi ganda ya. Dan free trip ini lagi-lagi jangan melihat dari kacamata uang. Saya paling repot deh orang tuh kalau kacamatanya tuh uang mulu. Repotnya adalah nomor 1. Orang yang kacamatanya uang mulu pasti orang miskin. Karena orang kaya tidak pernah kacamata uang. Justru itu yang bikin mereka kaya. Orang kaya kacamatanya pelayanan, melayani. Tapi orang miskin kacamatanya, uangku berapa? Dapat uang berapa? Free trip berapa sih? Alah, aku bisa juga ke situ, kemana? Ke Borobudur, kemana? Ke Prambanan, kemana? Ke mana? Ke tempat wisata. Alah, aku juga bisa ngasih. Kan uang kan? Hati-hati. Kalau kacamata Anda cuma uang, Anda pasti orang miskin. Tapi kalau kacamata Anda adalah kacamata prestasi, kacamata harga diri, martabat, Anda pasti orang sukses yang pasti nanti uangnya banyak sekali, orang kaya raya. Nah, oke. Bukan cuma masalah free tripnya, tapi ini adalah harga diri. Apakah ketika Anda dapat uang tambahan dari majikan? Saya ngelihat sering banget ya, kita lihat di Facebook ada yang motret uang dolar mereka karena dikasih tip sama majikan. Kalau di Taiwan, Hong Kong, Singapura itu ya kalau pas Imlek itu dapat tambahan angpau ya, di foto, wah dapat tambahan mungkin kalau dirupiahin 300.000 lah tambahan itu, di foto, wah alhamdulillah majikanku baik gitu ya. Apakah muncul harga dirimu gara-gara itu? Apakah terangkat harga dirimu gara-gara itu? Enggak. Blas. Enggak. Itu hanya Anda bertambah 300.000 rupiah saja penghasilan Anda. Tapi harga diri martabat Anda tidak naik seinci pun. Tetapi coba bayangkan ketika Anda diumumkan namanya menjadi nominator reward free trip. Anda sukses sebagai nominator karena masih voucher pertama, sebagai calon peraih reward free. Anda lolos kualifikasi pertama. Poster Anda dipajang. Ada uangnya kah saat itu? Ya ada lah. Berarti Anda kan dapat bonus juga. Tetapi uangnya tidak akan kelihatan. Uangnya tidak perlu Anda foto lah berapapun. Nggak perlu difoto uangnya. Bonus Anda nggak perlu difoto. Tetapi bagaimana dengan harga diri Anda? Bagaimana ketika poster itu diupload? Bagaimana ketika tetangga Anda melihat? Bagaimana ketika anak Anda atau orang tua Anda melihat? Bagaimana ketika teman TKW Anda melihat? Bagaimana ketika dua foto itu disandingkan? Teman Anda dapat angpau totalnya 1 juta,
Dia foto tuh angpau tambah dari majikan. Alhamdulillah, dah titik. Cuma tulisan itu ya. Atau alhamdulillah dapat tambahan, dapat bonus dari majikanku 1 juta. Oke. Lalu di sampingnya ada foto Anda, thread. Congratulations, Siti Badriah, winners Saudi. Berarti tahu ya, TKW berarti ya. Nominator free trip voucher pertama. Terus ada foto Anda, ada nama tim Anda, ada penghargaan dalam bentuk hiasan penghargaan, entah itu piala, entah apa. Selesaikan apa yang sudah Anda mulai, Anda di atas rata-rata. Wah, kalimatnya seperti itu. Coba, ada uangnya di situ, foto uangnya nggak ada, walaupun tetap dapat bonus. Tapi ketika dua foto itu disandingkan, menurut Anda, ketika anak saling melihat, anaknya si orang yang dapat angpau sama anaknya orang yang dapat free trip, melihat nih emaknya. Ketika orang tuanya saling melihat, orang tuanya yang dapat free trip melihat poster anaknya free trip, orang tuanya yang anaknya dapat angpau juga ngelihat anaknya mau trade duit. Bagaimana perasaan orang tuanya? Dua-duanya seperti apa nih yang dirasain? Bagaimana ketika teman-temannya, para TKW, tetangga-tetangga di kampungnya melihat tetangga-tetangga dan teman-teman TKW yang dapat poster free trip, seperti apa perasaan mereka? Dan teman-teman TKW yang melihat temannya ini dapat angpau, bagaimana perasaan mereka? Coba Anda bayangkan perbedaannya kayak apa? Yang dapat angpau hanya akan ngasih jempol, alhamdulillah, traktir dong, mau dong. Atau bahkan mungkin ada yang nambahin, wah kalau aku majikanku malah aku dapat 2 juta. Enggak. Tapi respon dari keluarga yang melihat anaknya dapat poster itu, atau anaknya melihat mamanya menjadi pemenang nominator, atau tetangga di kampung, atau teman-teman TKW melihat si orang ini, loh ini kan tetanggaku itu dapat poster congratulations nominator. Ada perasaan luar biasa, sensasi yang luar biasa, respect. Kalau mau disingkat satu kata, respect. Respect, betul? Respect. Mereka tidak melihat uangnya berapa, tapi respect. Mana yang membuat jiwanya hidup? Mana yang membuat berharga? Mana yang membuat bernilai? Respect. Orang yang mau trade duit angpau tadi gimana? Tetap keset. Nggak ada nilai respect sama sekali di sana. Nggak ada nilai yang bertambah sebagai manusia. Dia hanyalah mesin ATM yang duitnya ketambahan 1 juta, tapi sama-sama mesin ATM. Sementara Anda yang muncul posternya, Anda meningkat nilainya, meningkat, istilahnya tuh orang ini tambah kemilau gitu loh. Orang melihatnya, anak Anda melihatnya itu lebih, ya udah respect deh. Satu kata aja, susah neranginnya. Tapi mengurangi sisi ATM dalam diri Anda. Anda nggak lagi diremehin. Orang tidak akan lagi ngeremehin Anda. Oke. Mari kita baca kebiasaan ketiga dari 7 kebiasaan, yaitu dahulukan yang utama atau first thing first. Prinsip manajemen pribadi, hal-hal yang paling penting tidak pernah boleh berada di bawah kekuasaan hal-hal yang paling tidak penting. Ditulis oleh Goethe. Goethe adalah seorang filsuf dari Jerman. Luangkanlah waktu sejenak dan tuliskan jawaban singkat untuk 2 pertanyaan berikut ini. Jawaban Anda ini akan sangat berarti
pada saat Anda mulai mengerjakan kebiasaan ketiga ini? Pertanyaan pertama, apakah satu hal yang dapat Anda kerjakan di mana Anda tidak sedang mengerjakannya saat ini, yang jika Anda kerjakan secara tetap akan membuat perbedaan positif yang luar biasa pada hidup pribadi Anda? Saya ulangin ya. Apa sih hal yang kalau Anda kerjakan, di mana hal itu saat ini sedang tidak Anda kerjakan, yang kalau Anda kerjakan setiap saat, setiap hari, akan membuat atau menambah perubahan positif pada nilai diri Anda? Silahkan dijawab. Pertanyaan kedua, apa satu hal dalam bisnis atau profesi Anda yang akan memberikan hasil serupa tadi? Yaitu apa? Perbedaan positif yang luar biasa pada hidup pribadi Anda. Jadi yang pertama, kita nggak usah ngomong bisnis. Pertanyaan pertama, kita nggak ngomong bisnis, kita nggak ngomong pekerjaan apapun, kita nggak ngomong TNC, kita nggak ngomong TKW, nggak ngomong apapun. Cuman ditanya aja polosan, jadi nggak usah seuson, ya, nggak usah keluar kalinya, polos-polos saja. Cuman ditanya, pertanyaan pertama, hal apa sih yang kalau Anda kerjain, di mana hal itu saat ini tuh tidak sedang Anda kerjakan, namun jika Anda kerjakan secara konsisten setiap hari, hal itu akan membuat perubahan positif dalam hidup Anda dan menambah nilai Anda. Hal apa coba? Tuliskan kegiatan apa? Kegiatan apa? Gak usah ngomong pekerjaan apa, gak usah ngomong bisnis apa. Kegiatan apa? Ngosek WC kah? Masak kah? Mijeti majikan? Nggeret troli neng pasar? Atau live stream? Atau baca buku? Nggak harus live stream, namanya baca buku. Prospecting? Memperjuangkan GTR? Bantu dolen memperjuangkan GTR? Terserah. Saya cuman ngasih ide-ide kali. Nah, setelah Anda nemu kegiatan apa? Pertanyaan kedua nih. Nah, kegiatan itu tuh ada di pekerjaan atau di bisnis apa? Itu doang. Misalnya ada jawaban pertama Anda tadi adalah masak buat majikan. Nah, itu berarti pekerjaan apa? Ya jawab aja. Oh, itu pekerjaan TKW. Nah, gitu loh maksudnya. Kalau jawaban Anda tadi adalah kegiatan yang kalau saya lakukan setiap hari akan membuat saya punya perubahan positif dan menambah nilai pada diri saya, adalah kebiasaan live stream, follow up, baca buku, prospecting, GTR, bantu pakai GTR. Itu kegiatan itu deh. Kayaknya kalau saya kerjakan setiap hari akan membuat sebuah perubahan positif dalam hidup saya dan menambah nilai saya. Nah, terus pertanyaan kedua, emang itu pekerjaan apa sih? Itu tuh profesi apa? Nah, Anda jawab TNC. Oh gitu. Mudeng ya. Jadi nomor satu tuh kegiatan dulu apa? Gak usah ngomongin bisnis apa nih. Baru nanti setelah nemu kegiatan itu apa, baru kita lihat ini sebenarnya kegiatan di pekerjaan apa sih? Ini kegiatan di bisnis apa sih? Gitu loh. Kita akan kembali ke jawaban atas dua pertanyaan ini nanti. Oke? Setelah Anda udah jawab dua pertanyaan itu, nanti akan dibahas sama buku ini. Tetapi mari kita tempatkan kebiasaan 3 dalam perspektif terlebih dahulu. Mari kita tempatkan kebiasaan ketiga yang akan kita masuki ini, di bedah ini, yaitu dahulukan yang utama.
atau first thing first ke dalam perspektif kita. Kebiasaan ketiga, setiap kali saya ngomong kebiasaan ketiga itu kebiasaan dahulukan yang utama ya, mendahulukan yang utama ya. Dan kita mungkin belum tahu apa sih yang didahulukan yang utama itu apa gitu ya. Kita belum tahu itu. Itu adalah kebiasaan ketiga. Jadi setiap kali saya ngomong kebiasaan ketiga berarti kebiasaan itu, kebiasaan untuk mendahulukan yang utama. Oke. Kebiasaan ketiga adalah buah pribadi. Pemenuhan dari praktek dan kebiasaan dari kebiasaan satu dan kebiasaan dua. Jadi kebiasaan tiga ini adalah buah-buah dari praktek kita karena sudah memahami kebiasaan satu proaktif, kebebasan memilih respon berdasarkan suara hati, kehendak bebas, imajinasi, dan juga buah-buah dari praktek kita di kebiasaan dua, yaitu memulai akhir dalam pikiran. Sebelum berangkat menjalankan sesuatu, udah mikirin dulu ujungnya nanti ingin dapat apa, gitu ya, berafirmasi. Nah, buah-buahnya adalah kebiasaan ketiga. Tanpa kita mateng di kebiasaan satu sebagai manusia proaktif, tanpa kita mateng sebagai pribadi yang punya kebiasaan kedua, yaitu selalu ngerti dan tindakan saya ini ujungnya akan seperti apa, maka kita tidak akan pernah berbuah kebiasaan ketiga, yaitu selalu punya prinsip mendahulukan yang utama, bukan yang pertama, bukan yang tampak, tapi yang utama. Kebiasaan pertama mengatakan Anda adalah si penciptanya. Andalah yang bertanggung jawab. Anda yang bisa memilih respon atas apa yang sedang terjadi dalam diri Anda. Itu kebiasaan pertama. Kebiasaan ini didasari oleh 4 anugerah manusia yang unik, yaitu imajinasi, suara hati, kehendak bebas, dan kesadaran diri. Maka Anda adalah pencipta takdir Anda. Kebiasaan ini menguatkan Anda untuk berkata, hal itu adalah program yang tidak sehat yang diberikan kepada saya sewaktu masih kanak-kanak. Nah, orang itu kalau udah matang tuh bisa ngomong, oh iya ya Pak, berarti saya ini selama ini berpikir kalau orang desa pasti bodoh, kalau orang desa itu pasti nggak ngerti apa-apa. Itu sebenarnya cuma program dari lingkungan turun-temurun saya ya Pak. Nyatanya tadi Pak Abe bilang, kakek nenek gak sekolah, cuman petani. Wong desa blusuk kok punya prinsip anak-anaknya harus sekolah sampai kuliah. Nah berarti belum tentu kan orang desa itu terus mikirnya itu pasti gini kan, belum tentu tuh. Dan nyatanya kakek nenek saya kayak mikirnya anak-anak harus kuliah, bapak ibu saya kuliah semua, padahal nggak tahu duitnya dari mana. Karena standar akan menemukan jawabannya. Nah standarnya apa dulu? Apa? Sorry ada halo. Sebentar, terus. Kebiasaan kedua adalah ciptaan pertama atau ciptaan mental dulu. Kebiasaan ini didasarkan pada imajinasi, kemampuan untuk membayangkan, untuk melihat potensi, untuk menciptakan dengan pikiran kita apa yang tidak dapat kita lihat sekarang. Ya, istilahnya adalah kita sadar bahwa kalau kita mengangkat satu ujung tongkat, maka ujung yang lain ikut terangkat. Kalau kita sekarang memilih melakukan satu hari ini, kita sudah harus tahu ujungnya nanti efeknya, konsekuensinya apa, begitu ya. Nah, kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama, adalah ciptaan yang kedua, ciptaan fisik. Nah, ciptaan pertama adalah ciptaan mental, kebiasaan ketiga ini ciptaan fisik. Ya, selalu mendahulukan yang utama. Kebiasaan 1 dan 2 mutlak penting dan merupakan prasyarat untuk kebiasaan ketiga. Anda tidak dapat berpusat pada prinsip tanpa lebih dulu sadar
dan mengembangkan sifat proaktif Anda. Anda tidak dapat berpusat pada prinsip tanpa lebih dulu sadar tentang paradigma Anda dan mengerti bagaimana mengubah paradigma tersebut dan menyelaraskan dengan prinsip. Anda tidak dapat menjadi berpusat kepada prinsip tanpa visi dan fokus pada kontribusi unik yang bisa Anda lakukan. Namun dengan fondasi ini, Anda dapat berpusat pada prinsip hari demi hari dan saat demi saat. Dengan menjalani kebiasaan 3, dengan mempraktekkan manajemen diri yang efektif. Ingatlah, manajemen atau pengaturan jelas berbeda dari kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan aktivitas otak kanan yang tinggi. Kepemimpinan adalah otak kanan, kerja efektif, berpusat pada hasil, berpusat pada nilai-nilai yang benar. Sementara manajemen adalah kegiatan otak kiri, kegiatan yang cuman mengerjakan apa yang ada di depannya tanpa peduli ini penting atau tidak untuk masa depan saya, tetapi yang penting ini harus diselesaikan. Store muka, itu buang umur lah pokoknya. Akan tetapi segera sesudah Anda berurusan dengan persoalan tersebut, segera sesudah Anda memecahkannya, Anda pun harus mengatur diri Anda secara efektif untuk menciptakan sesuatu kehidupan yang sesuai dengan jawaban Anda. Kemampuan untuk mengatur dengan baik, tidak dengan jawaban Anda. Kemampuan untuk mengatur dengan baik, tidak dengan saya mengulang tadi. Kemampuan untuk mengatur dengan baik, tidak dengan jawaban Anda. Kemampuan untuk mengatur, saya kok muter-muter kesini mulu. Baris atas, baris bawah, saya ulang lagi di atas. Mata. Kemampuan untuk mengatur dengan baik tidak punya arti apapun jika Anda bahkan tidak berada dalam hutan yang benar. Jadi Anda mau mengatur waktu itu pinter banget gitu ya, ini selesai, beres semua kayaknya, itu tuh gak ada artinya kalau Anda tidak punya kepemimpinan. Jadi Anda gak ngerti itu tuh mana yang prioritas, mana yang lebih didahulukan. Kalau Anda gak ngerti mana yang didahulukan, mana yang efektif untuk hasil yang diinginkan, kesannya kayak udah ngerjain banyak, tapi nggak ada arti apa-apa. Yang penting tetap belum dipenuhi, gitu maksudnya. Manajemen adalah penguraian, analisa, peruntutan, aplikasi. Manajemen dari kiri, pemimpin dari kanan. Jadi begini, managemenilah dari kiri dan pimpinlah dari kanan. Makanya saya bilang otak kiri otak kanan itu harus bersahabat. Kebanyakan orang karena tidak pernah mengaktifkan otak kanan, nggak punya imajinasi, nggak punya impian, menganggap itu adalah omong kosong, menganggap itu orang gila, tukang khayal gitu ya. Hidupnya cuma dari otak kiri. Hidupnya dia tuh yang ngertinya dia pakai otak itu hanya untuk ngitung, hanya untuk nulis, hanya untuk ngapalin. Otak itu cuma dipakai untuk ngitung, nulis, ngapalin. Dia tidak pernah percaya otak itu bisa dipakai untuk bermimpi, untuk mewujudkan impian, untuk mengatur emosi. Gak pernah. Sehingga dia selalu merasa bahwa orang yang bisa bermimpi, orang yang membuat impian itu orang gila, karena otaknya dia itu cuma dipakai buat ngitung, nulis, baca, ngapalin, nyanyi. Nah, makanya mari kita kembangkan otak kanan supaya kita baru sadar, oh, aku bisa berubah hidupku dari otak kanan. Oke, sampai di sini, tapi saya ingin ngasih tugas yang ada hubungannya, pertanyaan yang ada hubungannya sama topik dahulukan yang utama. Ini penting. Kalau Anda saat ini ada di jam istirahat, lalu dapat telepon bunyi, apa yang Anda lakukan? Kalau saat ini Anda sedang
ngejar tutup buku. Waktu udah mepet, tutup buku. Lalu telepon Anda bunyi. Apa yang Anda lakukan? Kalau saat ini Anda sedang ikut follow up, lalu ada telepon, apa yang Anda lakukan? Anda boleh jawab apa saja, tapi saya selalu melihat praktek faktanya. Banyak dari Anda, faktanya ketika hal itu terjadi langsung angkat telepon. Sebentar, aku lagi ditelepon. Waktu tidur, lagi jam istirahat, ketika teleponnya bunyi, Anda langsung bangun. Telepon itu, jadi telepon dianggap penting harus diangkat. Karena menurut Anda yang tidak harus diangkat itu kalau WhatsApp, kan nggak nelpon. Dalam benak Anda yang namanya telepon harus diangkat, itu urgensi penting. Nah, disinilah ketidakmampuan seseorang untuk mendeteksi, dahulukan yang utama, mana sebenarnya yang utama, mana yang prioritas dan mana yang bisa nanti. Bagi kita, bukan bagi orang lain. Kalau bagi orang lain tentu saja yang namanya nelpon itu prioritas bagi dia. Tetapi bagi kita sendiri, orang yang tidak tahu mana yang utama, mana yang terpenting dan mana yang hanya sekedar mendesak, ini nanti akan ketemu bagan nih. Penting dan mendesak. Penting dan tidak mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tidak mendesak. Nah, manusia itu sering sekali terjebak dalam situasi yang mendesak tapi nggak penting. Contohnya telepon tadi. Saya tidak pernah tuh. Kalau ditelepon langsung diangkat, nggak pernah. Saya kalau ditelepon pasti lihat dulu yang nelpon siapa. Kalau yang nelpon ini orangnya dan saya tahu apa tujuannya, itu bisa saya tunda nanti untuk ngangkat karena saya sedang mengerjakan hal yang penting dan mendesak, maka ya saya biarin aja. Bahkan ketika saya jam istirahat, ketika saya jam istirahat itu sudah saya putuskan, jam ini saya mau istirahat, jam ini. Dan saya sudah mikirin, ibuku kalaupun telepon pasti tentang hal itu, dan mungkin di jam ini ibuku nggak nelpon. Kalau saudara saya kalaupun nelpon apa sih, ya paling kabar-kabar aja. Kalau downline saya nelpon, misalnya dia bawa prospek, ya saya akan jam ini mau tidur. Kalau ada prospek ya nanti aja gitu ya. Terus downline yang sedang ngurusi data-data udah beres semua. Oke, bagian data udah beres karena itu mendesak, nggak cuma penting tapi juga mendesak karena masalah data yang dikirim ke status. Saya lihat udah beres semua. Oke, kalau begitu saya mau tidur 3 jam. Ya udah, saya putuskan saya tidur 3 jam. Saya pasang alarm, saya senyapkan HP saya, selesai. Dan saya tidak akan terganggu dengan telepon. Kalaupun saya lupa, kadang-kadang saya lupa untuk mensenyapkan HP saya, ya bunyi-bunyi aja. Tidak akan ada yang saya anggap penting. Turu ya saya enak. Ada yang kerang-kering itu sono lah. Tak kasih lagu enak kok. HP ku tuh tak kasih lagu enak, enggak kering, enggak ada. Enggak enggak. HP saya tuh saya kasih lagu enak. Jadi semakin ditelepon semakin nyaman saya. Karena istirahat saya penting. Saya butuh tidur 3 jam ini. Setelah itu saya mau kerja, termasuk bantu follow up. Nah, jadi setiap kali saya berkegiatan itu saya selalu memandang ini cuman mendesak saja tapi nggak penting, atau ini penting dan mendesak, terutama telepon ya, terutama telepon. Saya selalu lihat dulu. Jadi nggak pernah kalau ditelepon langsung ngangkat itu nggak pernah. Itu orang yang nggak tahu prioritas. Yang penting itu kalau ditelepon itu lihat dulu siapa yang telepon. Ini cuman mendesak saja tapi nggak penting, atau memang penting untuk diangkat, kan gitu. Orang yang akan sukses adalah orang-orang yang masuk dalam area tidak mendesak tapi penting.
ini orang sukses, ya ingat, tidak mendesak tapi penting adalah orang-orang yang masuk area sukses. Ini banyak diremehkan. Jalankan TNC ini ngotot mati-matian, itu penting tapi tidak mendesak. Kenapa? Anda masih punya uang gaji toh? Nggak mendesak toh? Bagus. Jangan sampai Anda menjalankan TNC itu sudah mendesak dan sudah penting. Siapa? Itu yang udah dipecat itu. Itu yang sekarang lagi di Indonesia itu. Itu yang udah dipecat. Siapa kejang-kejang dulu. Itu sudah kondisi mendesak itu jalankan TNC-nya. Karena dia udah nggak punya penghasilan, udah mendesak dan penting tentu saja yang namanya penghasilan. Lalu pertanyaannya, kenapa dulu saat masih belum mendesak, padahal ini penting, kok nggak dikerjain? Kok nggak dikerjain dulu waktu masih belum mendesak, waktu masih punya gaji di luar negeri? Kenapa nggak serius silakan TNC? Kenapa nggak live stream sejak dulu? Sehingga kalau live stream sejak dulu belum mendesak toh karena masih punya uang gaji, tapi ini nanti akan berbuah sehingga Anda bisa pulang punya downline-downline yang sudah sukses, yang sudah jalan. Tidak mendesak inilah padahal penting yang menjadi jebakan Batman, sehingga orang akhirnya kejang-kejang karena nggak mendesak. Dia remehkan itu. Diajak live stream nggak mau. Kenapa? Belum mendesak Pak. Saya kan masih punya gaji. Padahal tahu itu penting. Disuruh baca buku nggak mau. Kenapa? Nggak mendesak Pak. Kan saya masih punya uang gaji. Padahal itu penting. Selamatkan GTR nggak mau. Nggak mau berjuang, memperjuangkan selamatkan GTR. Nggak mendesak Pak. Masih punya uang gaji. Padahal itu penting. Begitu udah dipecat kejam-kejam, baru Pak, gimana ini Pak? Saya nggak punya kaki aktif Pak. Gimana nih Pak? Saya belum lolos GTR Pak. Loh, kok sekarang sambil kejang-kejang butuh TNC Pak? Saya udah nggak punya uang gaji. Lah itulah dulu waktu belum mendesak kan udah dikasih tahu hal ini untuk dilakukan karena penting. Sekarang yang namanya penting ya tetap penting. Dulu penting, sekarang ya penting. Tapi sekarang kondisimu sudah mendesak. Dulu ibaratnya kamu dulu badanmu sehat tapi bermasalah. Kamu punya kolesterol tinggi. Kamu disuruh untuk bersihin tuh kolesterol, tapi kamu cuek aja. Ah, masih bisa bekerja kok. Padahal udah sering migrain, ya kan? Udah sering deg-degan gitu. Tapi disuruh konsumsi citosan nggak mau, Grab Extra nggak mau, teh nggak mau. Ah, masih bisa bekerja, tenang aja. Nah begitu akhirnya sudah stroke, geludrak, masuk rumah sakit. Gimana Pak? Aku udah stroke nih Pak. Aduh, aku udah stroke Pak. Sawahku tuh terjual habis Pak. Buat rumah sakit Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Makan tuh Pak. Lawang ya sudah dikasih tahu dulu. Itu tuh penting untuk kamu beresin kolesterolmu. Tapi karena belum mendesak, belum kejang-kejang, Anda remehkan. Nah, ini adalah topik dahulukan yang utama. Selalu dahulukan yang penting. Jangan hanya mengerjakan sesuatu karena udah terdesak. Itu topik nanti. So, semoga bermanfaat buat teman-teman yang barusan nonton. Tonton dari awal, karena yang di awal tadi ada kasus menarik.